Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Prasadio Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan apa itu sistem politik. Sistem politik dalam perspektif sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit yang relevatif, terpisah dari lingkungan dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut. Misalnya, dengan menekankan pada kelembagaan yang ada, kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang, maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan atau input ke dalam sistem politik yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran atau disebut output. Dalam model ini, masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektivitas sistem politik adalah kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, dengan mengingat Michel Feli, maka tidak jarang efektivitas sistem politik diukur dari kemampuan untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk perubahan. Pandangan ini membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter. Untuk sistem politik di Indonesia sendiri, faktor yang mempunyai nilai abadi sebagai fundamen dan merupakan konsekuensi pendirian negara Indonesia, seperti falsafah negara dan lain sebagainya. Dalam banyak hal maupun bersifat transendental tapi sudah nyata, diterima sebagai suatu kenyataan, kiranya perlu renung. Kemudian dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pada sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Suatu sistem, termasuk sistem politik, harus secara terbuka pengaruh dari lingkungannya. Di samping juga dapat mengubah lingkungannya. Artinya bahwa sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunannya sistem politik di Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contohnya pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan masa pra-kemerdekaan. Sistem politik di Indonesia berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem politik di Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada Amandemen UUD 1945. Perbandingan sistem politik di Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensi. Artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 34 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, terdapat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 2. Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MK, KY, dan MA. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.